Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dari Gereja Kristen Pasundan Sumedang, saya menyampaikan salam kasih kepada kita sekalian, kepada Bapak Ibu Saudara yang melakukan kebaktian Minggu di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang hadir dalam kehidupan kami. Engkau jugalah yang kami yakini menolong kami pada saat ini, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman yang bukan saja kami dengar, kami pahami, tapi firman yang dapat kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagian Alkitab yang akan kita baca terambil dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan 14 dengan tema pemulihan di mana dan bagaimana. Bapak Ibu Saudara, bagaimana pengalaman kita selama 14 hari di rumah saja sebagai upaya melawan penyebaran virus Corona 19. 14 hari di rumah saja. Pekerjaan kita lakukan dari rumah. Pendidikan anak-anak kita yang sekolah dilakukan juga dari rumah. Kuliah, materi perkuliahan anak-anak kita secara daring, terhubung melalui jaringan internet, itu juga dilakukan dari rumah. Kita tahu
14 hari di rumah saja, itu banyak juga yang dikeluhkan karena tidak mudah. Mereka yang bekerja harian, atau banyak lagi situasi-situasi yang lain. Tapi ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengakui selama 14 hari di rumah saja ada banyak yang berkesan. Ada banyak pengalaman-pengalaman luar biasa yang kita alami bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Seorang teman berbagi apa yang dialami selama 14 hari di rumah saja. Yang pertama, bapak-bapak bisa main TikTok bersama anak-anak mereka. Sebelumnya boro-boro punya kesempatan seperti itu. Yang kedua, rumah tuh jadi bersih. Dibersihkan sama-sama, ada kerjasama di dalamnya. Yang tua-tua, para lansia, akhirnya mau belajar internet. Tadinya mungkin nggak penting. Lalu banyak juga yang kemudian nyanyi bersama. Suami dengan istrinya nyanyi sama-sama. Orang tua dan anak-anak nyanyi sama-sama. Sebelumnya situasi untuk nyanyi bersama-sama itu minim didapatkan. Makanan rumahan. Kalau sebelumnya lebih banyak makan di luar. Sadar bahwa waktu berkumpul bersama-sama dengan anggota keluarga itu begitu terbatas. Bisa ngobrol. Orang tua bisa ngobrol bersama dengan anak-anaknya. Kakak, adik, suami, dan istri. Semakin sadar bahwa waktu yang dimiliki itu tidak bisa dibeli dengan uang. Lebih rajin berdoa. Sadar ada perbedaan, ternyata anggota keluargaku membantu aku membantu anggota keluargaku. Atau saya tambahkan satu hal, bahwa ketika 14 hari di rumah saja, bersama-sama dengan anak-anak bisa berjemur, menikmati kebaikan Tuhan melalui sinar matahari, olahraga bersama-sama. Tidak lupa emak-emak jadi rajin memasak, karena permintaan anak-anak cukup banyak loh. Bukankah ini sebuah pengalaman yang luar biasa Bapak Ibu Saudara? Ada pengalaman-pengalaman baru yang dialami oleh keluarga-keluarga ketika harus berada di rumah bersama-sama. Kita katakan ada quality time. Berharga, berkualitas, bermanfaat. Dan ketika relasi itu dibangun dengan quality time, dengan waktu yang berharga, dengan nilai yang luar biasa, kita berharap dari tengah-tengah keluarga kita akan terus mengalir relasi-relasi yang baik ke depan. Bapak Ibu Saudara, beberapa hal tadi yang saya sebutkan di atas bukan berarti berbahagia di atas penderitaan orang lain. Tidak.
Kita tentu prihatin dengan situasi yang terjadi pada saat ini, tapi kita juga berefleksi bahwa ada pelajaran berharga yang bisa diambil, bahwa ada hikmat dari sebuah peristiwa sekalipun peristiwa itu berat. Kita belajar bersama-sama membangun kehidupan dalam situasi seperti saat ini. Berada di rumah tentu dengan satu tujuan, supaya negara kita bebas dari merebaknya COVID-19. Supaya situasi yang berat ini yang diperjuangkan selama ini oleh tim medis, mereka terbantu supaya pekerjaan mereka tidak bertambah berat. Kita membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak supaya kondisi negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini bisa pulih kembali. Tuhan, tolong pulihkan negaraku, itu doa kita, tapi itu juga perjuangan kita bersama. Jemaat Tuhan, dalam bahan bacaan kita pada hari Minggu ini, Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Ada berita yang disampaikan oleh Yehezkiel kepada Israel yang ada dalam masa pembuangan yang berat, bahwa ada rencana pemulihan yang Allah akan lakukan bagi umat Tuhan itu. Secara garis besar, Bapak Ibu Saudara, kitab Yehezkiel ini mengandung tema kesucian, keagungan Tuhan, dan pertobatan umat. Allah itu begitu mengasihi umat, tetapi umat yang dikasihinya justru tidak taat. Umat yang dikasihinya justru memilih melakukan apa yang menurut kehendak hati mereka sendiri. Mendengar dan melakukan kehendak Tuhan itu jauh dari kehidupan mereka. Bait suci yang adalah simbol dari kehadiran Allah di tengah-tengah umat, Allah izinkan dihancurkan oleh Babel. Dan umat Tuhan dibawa ke Babel, diangkut menjalani pembuangan di sana. Itu murka Tuhan, karena kekudusan sebagai umat Allah tidak bisa dijaga. Itulah murka Tuhan, karena ketaatan sebagai umat kepada Allah tidak bisa dilakukan oleh umat. Para imam yang secara spiritualitas harusnya mengembangkan kehidupan iman supaya semakin baik di tengah-tengah umat, mereka tidak mampu melakukannya karena mereka sendiri berdosa. Pemerintah bangsa Israel yang mengemban tugas untuk memelihara kehidupan yang adil, kehidupan yang sejahtera, tidak bisa juga memperjuangkan kehidupan seperti itu nyata di tengah-tengah umat karena mereka sendiri sudah berdosa. Umat akhirnya hidup dalam kesalahan, melakukan dosa, dan itu berarti murka Allah datang di tengah-tengah umat. Ketika bangsa itu berada di masa pembuangan yang berat,
Mereka mengakui mereka tidak berdaya. Mereka mengakui bahwa mereka ada dalam penderitaan yang besar. Dan kondisi itu diungkapkan oleh umat Tuhan pada ayat yang ke-11. Tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Itu kondisi mereka. Tulang-tulang menjadi kering. Mereka tidak bisa lagi melihat adanya masa depan. Mereka tidak bisa lagi menanggung akibat yang sangat berat dengan penderitaan yang berkepanjangan. Mereka tidak berdaya, Bapak Ibu Saudara. Hidup mereka hancur. Tidak ada kehidupan yang lebih baik di depan. Bagaikan tulang-tulang kering tanpa daya, tanpa harapan. Di tengah-tengah kondisi seperti inilah Yehezkiel yang juga bersama-sama dengan umat Tuhan menjalani pembuangan, ia menyampaikan berita dari Allah bahwa Tuhan Allah akan memberikan pemulihan itu kepada umatnya. Dan kita melihat Ibu Bapak Saudara melalui penglihatan yang fenomenal, melalui penglihatan yang unik, Allah menyampaikan pemulihan itu akan segera terjadi. Yehezkiel dibawa ke lembah dan di sana dia melihat tulang-tulang berserakan dan sangat kering. Kepada tulang-tulang itulah Tuhan memberikan kehidupan. Allah memberi perintah. Tulang-tulang yang kering yang berserakan itu satu persatu datang bertemu satu dengan yang lain. Kemudian muncul urat-urat. Kemudian ada daging tumbuh dari tulang-tulang itu. Ada kulit yang menutupi tulang-tulang itu, tapi mereka belum hidup. Allah berfirman kepada Yehezkiel, suruhlah datang nafas hidup itu kepada tulang-tulang yang sudah utuh tadi. Nafas kehidupan itulah yang kemudian membuat tubuh yang tidak hidup tadi menjadi hidup. Bahkan menjadi tentara yang besar yang bisa menjajakan kakinya. Itu Tuhan yang sudah melakukan pemulihan. Menjadi bukti, menjadi gambaran, ada lagi pemulihan. Ada lagi masa depan. Ada lagi situasi yang lebih baik yang akan dialami oleh bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel membutuhkan pemulihan dan itu dikerjakan oleh Tuhan. Bangsa Indonesia membutuhkan pemulihan dari situasi yang berat seperti saat ini. Menjadi harapan, menjadi doa, juga menjadi perjuangan. Kalau kita mendengar kata pemulihan, saya yakin gereja pasti bersemangat.
bersemangat untuk melakukannya. Hanya dalam bayangan gereja, pemulihan itu melalui renovasi bangunan. Pemulihan itu melalui ini diperbaiki, bentuk-bentuk ibadah diperbaiki, ditata kembali pelayanan gereja melalui kebaktian-kebaktian. Tidak salah. Tapi apakah kemudian kita memahami pemulihan seperti itu adalah pemulihan dari pribadi gereja itu sendiri? Pemulihan gereja adalah pemulihan bagaimana berelasi dengan orang lain. Karena gereja adalah satu tubuh Kristus. Di dalamnya banyak anggota-anggota. Bagaimana berelasi dengan Allah menjadi gambaran bagaimana gereja berelasi dengan sesama. Manusia harus berelasi dengan alam. Pemulihan berarti kita melihat bagaimana kualitas relasi yang selama ini kita bangun. Kualitas yang baikkah menjadi gambaran adanya relasi yang baik dengan Tuhan? Bagaimana relasi kita dengan sesama? Bagaimana relasi kita bersama-sama dengan anggota gereja? Kita tahu tidak ada pemulihan tanpa campur tangan Allah. Seperti Allah yang bekerja memulihkan kondisi bangsa Israel melalui tulang-tulang yang kering tadi menjadi hidup, bahkan menjadi tentara yang handal. Berarti tidak ada pemulihan ketika kita tidak mau mendengar apa yang Allah katakan tentang relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan orang lain. Mari kita lihat, Ibu Bapak Saudara, bagaimana relasi kita selama 14 hari di rumah saja. Berharap semakin dekat hubungan antara orang tua dengan anak. Berharap relasi yang semakin baik antara suami dengan istri. Relasi yang semakin baik antara saudara bersaudara. Ketika relasi di tengah-tengah keluarga itu semakin baik, relasi itulah yang kemudian dibawa di dalam gereja, juga dalam kehidupan bermasyarakat. Gereja Kristen Pasundan punya visi menjadi gereja bagi sesama. Bagaimana bersama-sama bergandengan tangan, bagaimana bersama-sama membuktikan kepedulian, bagaimana bersama-sama mengembangkan kehidupan dengan orang lain semakin baik lagi. Lalu bagaimana relasi kita dengan masyarakat? Relasi kita dengan tetangga, relasi kita dengan mereka yang tinggal dekat dengan kita, atau bagaimana sikap kita dengan merebaknya COVID-19 ini, yang adalah masa-masa sulit bukan saja untuk kita, tapi untuk pemerintah, untuk tim medis,
korban atau pasien, juga untuk keluarga para pasien. Para medis saat ini sangat kesulitan untuk mendapatkan alat pelindung diri. Dari mulai tutup kepala, kacamata Google, masker, hand sanitizer, baju hazmat, visor pelindung wajah, sepatu boot, sarung tangan untuk melindungi diri mereka dalam perjuangan melawan COVID-19. Susah dicari karena semua berebut dan harganya menjadi sangat mahal. Karena itu kemudian apa peran kita? Apa peran masyarakat? Apa peran gereja? Kita membantu mereka untuk mendapatkan alat pelindung diri supaya mereka juga bisa meneruskan perjuangan mereka. Supaya perjuangan yang sudah sangat berat ini tidak bertambah berat. Atau kita sebagai warga negara Indonesia, jangan sebarkan berita hoax yang menambah takut, yang menambah kecemasan, tapi justru saling menyemangati, saling mensupport, saling menguatkan. Ibu bapak saudara, kita butuh pemulihan itu sekarang, di tengah-tengah kehidupan berbangsa bernegara, di tengah-tengah kehidupan dunia. Ada Tuhan yang akan menolong kita, memberkati upaya kita untuk berproses dalam pemulihan itu, karena Dia berkarya. Awali dari mendengar dan melakukan relasi yang terus berkualitas di dalam kehidupan ini. Harus optimis, pemulihan itu Tuhan memberikannya bagi Indonesia. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami membutuhkan pemulihan itu. Kami memohon Tuhan memberikan pemulihan itu bagi situasi kehidupan berbangsa, bernegara. Bahkan ketika Tuhan memerintahkan kami untuk berproses dalam pemulihan itu dengan cara memiliki relasi yang berkualitas di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Mampukan kami untuk melakukannya. Kami yakin pemulihan itu ada. Pemulihan itu Tuhan berikan kepada kami. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Bapak Ibu Saudara, di akhir ibadah
kita pada saat ini. Kita diingatkan ada pemulihan yang Allah kerjakan bagi kehidupan kita, bagi bangsa Indonesia, bagi dunia. Kita meyakini bahwa kita dilibatkan dalam proses pemulihan tersebut. Mari jalani kehidupan dengan ketaatan kepada Dia, Sang Pemberi pemulihan bagi kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.